Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ken Kennedy. Saya akan mempresentasikan salah satu provinsi yang berasal dari Indonesia, yaitu Aceh. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.333.733 jiwa, dan pada akhir tahun 2023 berjumlah 5.515.839 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di Laut Andaman sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Melaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada tahun 710 sampai 1522 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai adalah status wilayah protektorat Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1569 sampai 1903. Lalu menjadi Kesultanan Aceh. Saat itu adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif atau menjunjung nilai tinggi agamanya. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia. Mereka hidup sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lainnya, di Indonesia Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan di Kuta Cane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL didirikan di Aceh Tenggara. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan epicentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004. Setelah gempa, gelombang tsunami yang menerjang sebagian besar pesisir barat provinsi ini. Sekitar 170 juta orang tewas atau akibat bencana tersebut. Bencana ini mendorong terciptanya perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat dengan GAM. Sejarah asal nama Aceh. Aceh pertama dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai 1945. Provinsi ini dibentuk pada 1956 dengan nama Aceh sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 sampai 2001. Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai 2009 dan kembali menjadi Aceh sejak 2009 sebelum Aceh biasa ditulis dengan Aceh, Aceh, dan Acin. Makanan adat khas Aceh memiliki ciri khas yang mirip dengan makanan khas India. Salah satunya gulai atau kerambi kering. Ada juga makanan khas Aceh yang menggunakan bahan dasar ikan yang dinamakan engkot paya. Selain makanan adat tersebut, terdapat makanan adat lainnya seperti manisan pala, sanger, pisang sale, kembang loyang, keumah, dan lain-lain. Anda dapat mencobanya suatu saat ketika berkunjung ke
wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Daerah juga merupakan salah satu jenis kebudayaan Aceh dengan dilengkapi lagu daerah. Seni-seni yang terlukis dalam kebudayaan Aceh memiliki lebih lengkap dan kompleks. Lagu daerah yang cukup terkenal dan sering dinyanyikan suku Aceh adalah Bengong Jampa dan Pisau Surit. Selain itu, terdapat jenis-jenis lagu daerah lainnya seperti Tawar Segede, Aceh Lon Sayang, Sepakat Segenap, Anak Yatim, dan Lembah Alas. Itu beberapa jenis kebudayaan suku Aceh yang begitu menarik untuk dipelajari. Kebudayaan-kebudayaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam dan adat kemelayuannya. Ciri khas budaya yang dimiliki sangat dipengaruhi oleh sejarah suku Aceh di masa lampau. Berbagai macam kebudayaan tersebut menjadikan suku Aceh sebagai suku yang berpaling bermanfaat, yang memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Felicia Yuto. Kali ini saya akan membahas tentang rencong yang merupakan senjata tradisional Aceh dan bagaimana cara melestarikan atau merawat rencong. Rencong atau rincong atau rinjong adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawanan Aceh dari abad ke abad. Menurut catatan sejarah, rencong merupakan senjata tradisional yang digunakan di Kesultanan Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Alih Mugayat Shah yang merupakan Sultan Aceh yang pertama. Dalam acara adat Kesultanan Aceh, rencong biasanya digunakan saat acara pernikahan, meugang, pesijo, tunggara baroh, intarlinto, dan dalam setiap acara penting lainnya. Rencong masih digunakan dan dipakai sebagai atribut busana di dalam setiap upacara-upacara adat Aceh lainnya. Cara melestarikan senjata rencong ada 3 macam, yaitu 1. Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang senjata rencong. 2. Pameran yang dapat dilakukan sebagai bentuk pelestarian rencong. 3. Tidak merusak senjata rencong. Sekian, terima kasih. Rumah adat Aceh yang dimiliki suku Aceh dinamakan Rong Bade. Ciri khas rumah ini adalah bentuknya yang panggung dengan jarak lantai 2,5 sampai 3 meter. Bangunan ini dibangun menggunakan bahan kayu, mulai dari atap, lantai, hingga ornamen-ornamen di dinding. Sementara atapnya dari daun enau. Keunikan dari rumah adat ini adalah dari segi fungsinya. Bagian kolong rumah difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan makanan, sementara bagian atas rumah difungsikan sebagai tempat untuk menerima tamu, bermusyawarah, dan digunakan untuk beristirahat. Selamat pagi, nama budaya saya Dev. Saya ingin mempresentasikan tentang upacara adat. Upacara adat juga menjadi tradisi masyarakat Aceh. Biasanya upacara adat yang sering diselenggarakan adalah upacara perkawinan. Upacara ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan seperti melamar calon pengantin, acara tunangan, pesta, penjemputan mempelai perempuan, sampai pada penjemputan mempelai laki-laki. Selain upacara perkawinan, ada juga upacara Pausijuek yang upacaranya yang dilaksanakan dengan memercikan benih-benih air yang telah dicampur tepung tawar pada seseorang yang memiliki hajat tertentu.